Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adrianto dengan NIM 232410103042 dari kelas IPPL A. Kali ini saya akan melakukan automated testing untuk dua buah fungsi yang menggunakan Python. Jadi kita perbesar lebih dahulu. Di sini terdapat dua buah fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi hitung pajak dengan parameter gaji. Jadi di fungsi hitung pajak ini secara sederhana nantinya akan menentukan berapa persen pajak yang harus dikeluarkan atau harus dibayarkan berdasarkan jumlah gaji yang dimiliki. Contoh, misal di sini dalam fungsi hitung pajak memiliki beberapa perkondisian. Perkondisian pertama yaitu if gaji. Jika gajinya kurang dari atau sama dengan 5 juta, maka akan mengembalikan proses peroperasi matematika di mana gaji tadi dikalikan dengan 0,05 atau sekitar 5%. Kemudian, apabila tidak memenuhi perkondisian pertama, akan masuk ke perkondisian kedua, yaitu L if gaji jika nilainya kurang dari sama dengan 1 juta, kurang dari 1 juta, maka maka akan dikalikan dengan 0,1 atau 1%. Nah, apabila kedua perkondisian di atas tidak memenuhi, yaitu apabila gajinya tidak 5 juta, tidak juga 10 juta, nah, maka akan dikalikan dengan 15% atau 0,15. Jadi, maksud dari fungsi ini adalah apabila gaji kita atau gaji yang diinputkan oleh user itu nilainya kurang dari atau sama dengan 5 juta, jadi 5 juta ke bawah, maka nanti akan dikalikan 5%. Nah, selanjutnya, jika gajinya itu kurang dari atau sama dengan 10 juta, maka akan dikalikan dengan 1%. Nah, jadi 5,5 hingga 10 itu nanti akan dikalikan 1%. Di atas itu atau selain 5 juta dan 10 juta, maka akan dikalikan dengan 15%. Itu untuk fungsi yang pertama. Fungsi kedua yaitu fungsi login. Fungsi login dengan dua parameter yaitu username dan password. Di sini juga memiliki beberapa perkondisian, yaitu yang pertama, if not atau jika tidak username dan jika tidak password, maka akan mereturn suatu alert yang mana error username dan password cannot be empty. Jadi di sini menghandle apabila user tidak menginputkan username ataupun password, maka nanti akan muncul error username and password cannot be empty. Nah, kita perkondisi yang kedua yaitu username-nya apabila admin dan passwordnya ada 123. Jadi ketika user memasukkan username-nya admin dan passwordnya 123, maka akan return login success atau login sukses. Namun, selain kedua di atas, apabila tidak kosong, apabila tidak sesuai admin atau password 123, maka akan mengembalikan invalid credential. Atau mungkin seperti passwordnya salah, username-nya salah, seperti itu. Nah, di sini kami diminta untuk melakukan automated testing. Di sini saya menggunakan robot framework. Kenapa kok saya menggunakan robot framework? Karena robot framework dari beberapa pilihan yang cocok dengan automated testing, kode Python atau bahasa Python, lebih cocok menggunakan eh, framework dari robot. Jadi tadi sudah saya lakukan beberapa kali testing dan beberapa kali yang gagal. Jadi untuk menggunakan framework robot robot framework di sini, yang pertama kita membutuhkan suatu file Python pastinya yang akan diuji. Kemudian kita harus membuat testingnya atau inputan yang akan dites kepada sistem atau program. Di sini terdapat beberapa inputan. Yang pertama adalah tes hitung pajak kecil, tes hitung pajak menengah, tes hitung pajak besar. Karena tadi kita juga memiliki tiga perkondisian, yaitu 5 juta ke bawah, 10 juta ke bawah, dan di atas 10 juta. Di sini input yang diberikan adalah pertama 4 juta, yaitu di bawah 5 juta. Input yang kedua adalah 8 juta, yaitu di bawah 10 juta. Dan yang terakhir adalah 15 juta, yang mana di atas dari 10 juta. Nah, harusnya nanti jika 4 juta ini dikalikan, kan memenuhi kondisi yang pertama, itu dikalikan 5%. Hasilnya adalah 200.000. Jika benar, maka akan mengembalikan true. Selanjutnya, 8 juta
dikalikan 1%, maka akan mengembalikan 800.000. Nah, maaf, ini bukan 1% tapi 10%. Kemudian 15 juta akan mengembalikan 2.250.000. Itu 15%. Lanjut, jika fungsi kedua yaitu tes hitung pajak. Maaf, tes login. Login kosong, login sukses, dan login salah. Login kosong apabila tidak menghitung apa-apa, login sukses apabila password dan username-nya benar, sedangkan login salah atau invalid credential apabila username-nya ataupun password-nya salah. Nah, di sini sudah saya buatkan beberapa inputan menggunakan Webbot Framework. Nah, untuk menjalankan tes automated testing ini, pertama, kita perlu melakukan instalasi untuk robot framework sendiri. Sini bisa dilihat dari terminalnya. Nantinya untuk menginstal robot framework, caranya hanya sederhana, yaitu menggunakan pip install robot framework. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah terpasang, tinggal kita ketik Python m/m robot strap strap version. Ini muncul di sini, robot frameworknya versi 7.3.2. Nah, bagaimana bila kita ingin menjalankan testingnya? Testing yang kita jalankan bukan dari library Python ataupun kode Pythonnya, namun yang kita jalankan atau kita panggil adalah kode dari robotnya. Yang saya beri nama test underscore pajak.robot. Nah, di sini kita panggil python/m robot test underscore pajak.robot. Nah, yang pertama, di sini muncul fail semua. Fail, 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 fail semua. Kenapa bisa fail? Karena tadinya nama dari file saya di Python itu salah. Karena di sini kita memanggil library.py. Nah, apabila namanya tadi itu login.py, maka tidak bisa dibaca. Atau nama apapun yang tidak sesuai dengan library yang kita panggil di sini, pastinya tidak akan bisa dibaca. Mulai saya perbaiki. Yang kedua, setelah saya panggil lagi, ternyata terdapat fail lagi. Nah, namun di loginnya sukses. Sedangkan di hitung pajak fail. Di sini dijelaskan bahwa not support between instance of string and integer. Nah, awalnya kode dari testing saya itu tidak menggunakan convert to number. Jadi hanya gaji 4 juta, gaji 8 juta seperti itu. Nah, kenapa tidak bisa? Karena sistem menganggap bahwa 4 juta di sini bukanlah angka, namun bukanlah integer, namun string. Sedangkan fungsi dari hitung wajah menerima inputan berbentuk integer. Untuk mengatasinya, saya melakukan convert ke number, yaitu mengkonversi nilai ini berbentuk integer. Selanjutnya, setelah berhasil, akhirnya akhirnya testing saya menggunakan automated testing robot framework berhasil. Jadi ya, hasilnya semuanya pas. Kemudian kita bisa coba sekali lagi. Nah, di sini pas semua, hitung pajak kecil pas, hitung pajak menengah pas, hitung pajak kok besarnya pas, loginnya pas, kosong, login sukses juga pas, dan login selanjutnya pas. Nah, hasilnya adalah 6 tes, 6 pas, 0 fail. Jadi, di sini artinya bahwa automated testingnya berhasil berjalan dengan baik, dan semua pengujiannya berjalan dengan sukses. Nah, dari robot framework ini nantinya akan menghasilkan 3 buah output, yaitu log.html, ada log.html, kemudian ada output.xml, dan report.html. Kalau lebih seperti itu, kenapa saya menggunakan robot framework? Karena ya penggunanya itu lebih mudah, tidak membutuhkan konfigurasi yang terlalu berat dan merepotkan. Karena di samping juga itu fungsi yang kita digunakan masih tergolong sangat sederhana. Jadi menggunakan pengujian yang ringan sudah sangat cukup. Ditambah dari beberapa pilihan automated testing tadi, yang paling sesuai dan paling kompatibel dengan bahasa Python adalah robot framework. Kalau lebih seperti itu, penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.